Bahasa umum kemanusiaan, kisah pencarian sunyi. Salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia adalah apakah ada satu bahasa umum yang sama? Saat ini, lebih dari 7.000 bahasa digunakan di seluruh dunia, terbagi dalam ratusan keluarga bahasa. Sekilas, keberagaman ini membuat mustahil adanya bahasa umum. Namun ahli linguistik berpendapat bahwa semua bahasa ini bisa saja berasal dari bahasa pertama di masa yang sangat jauh. Bahasa yang hilang ini disebut proto-dunia, atau bahasa manusia pertama. Jadi, apakah bahasa semacam itu benar-benar ada? Dan jika ya, bagaimana kita bisa mengaksesnya? Sepanjang sejarah, manusia telah melakukan eksperimen, mengembangkan hipotesis, dan menggunakan metode ilmiah modern untuk menemukan jawabannya. Salah satu contoh rasa ingin tahu tertua ini berasal dari Mesir kuno. Firaun Psammetichus II penasaran bahasa apa yang akan diucapkan anak-anak jika mereka tumbuh tanpa belajar berbicara. Ia menyerahkan 2 bayi kepada perawatan seorang gembala dan melarang siapapun berbicara kepada mereka. Ketika mereka tumbuh besar, bunyi yang pertama kali mereka ucapkan dilaporkan adalah bekos, yang berarti roti dalam bahasa Frigia. Firaun menganggap ini sebagai bukti bahwa bangsa Frigia adalah bangsa tertua di dunia. Namun, dari perspektif modern, eksperimen ini tidak valid karena tidak ilmiah dan bunyi yang dibuat anak-anak tersebut disalahartikan. Meski demikian, ini menunjukkan betapa kunonya pencarian bahasa umum. Eksperimen Mesir menginspirasi upaya serupa sepanjang sejarah. Pada abad pertengahan, Kaisar Romawi Suci Frederick the Good pada abad ke-12 meminta agar bayi-bayi diasuh oleh pengasuh yang dilarang berbicara kepada mereka. Tujuannya untuk melihat apakah anak-anak akan secara alami berbicara bahasa pertama. Namun, hasilnya tragis. Kehilangan cinta dan komunikasi, anak-anak itu tidak bertahan hidup. Contoh serupa terjadi di bawah Raja James IV dari Skotlandia. 2 anak diberikan kepada pengasuh yang berbicara Arab, dan ketika mereka tumbuh, mereka berbicara bahasa yang mirip Ibrani. Namun, sejarawan mencatat pengasuh mungkin tanpa sengaja mengajarkan kata-kata kepada mereka. Eksperimen-eksperimen ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar rangkaian bunyi, tetapi berkembang lewat interaksi sosial dan kasih sayang. Pencarian bahasa umum manusia bukan hanya tentang rasa penasaran, melainkan juga pertanyaan mendasar tentang sifat manusia. Pada abad pertengahan, rasa penasaran ini mendapatkan tafsir religius. Banyak pemikir berpendapat bahwa bahasa pertama adalah Ibrani, karena kitab suci menyatakan Tuhan berbicara kepada Adam dalam bahasa Ibrani. Selama berabad-abad, riset linguistik di Eropa berusaha menautkan semua bahasa kembali ke Ibrani. Namun, ketika bahasa-bahasa dari berbagai kawasan seperti Tionghoa, bahasa Bantu Afrika, dan bahasa asli Amerika dipelajari, kontradiksi dalam hipotesis ini menjadi jelas. Jelas dibutuhkan perspektif lebih luas untuk memahami bahasa umum manusia. Pada abad ke-19, metode ilmiah memberikan penjelasan baru. Hipotesis Bow Wow menyatakan bahasa muncul dari meniru bunyi alam, seperti ciap-ciap untuk burung atau guk-guk untuk anjing. Hipotesis Ding Dong mengusulkan bahwa bicara mencerminkan getaran batin alam. Hipotesis Yoheho menyatakan bahasa muncul dari bunyi ritmis saat bekerja sama. Hipotesis Lala berpendapat bahasa berevolusi dari lagu dan suara emosional. Masing-masing menawarkan penjelasan parsial, tapi tak ada yang sepenuhnya menjelaskan bahasa secara menyeluruh. Bisakah sains modern memberi jawaban lebih pasti? Saat ini, asal-usul bahasa diteliti lewat genetika, neurologi, dan arkeologi. Gen FOXP2 terbukti punya peran penting dalam kemampuan berbahasa. Mutasi pada gen ini menyebabkan gangguan bicara dan bahasa. Studi mengenai perolehan bahasa anak-anak menunjukkan bahwa semua anak dimanapun di dunia melewati tahap yang sama. Bunyi pertama, lalu suku kata, hingga tata bahasa. Universalitas ini menunjukkan fondasi bahasa yang sama tertanam di otak manusia. Selain itu, saat pohon keluarga berbagai bahasa dilacak, semuanya berasal dari keluarga tertentu, seperti bahasa Indo-Eropa, Ural, dan Afro-Asia. Hal ini semakin memperkuat kemungkinan adanya bahasa yang hilang ribuan tahun yang lalu. Namun, apakah hanya manusia yang dapat berkomunikasi? Riset modern juga meneliti sistem komunikasi hewan. Lagu paus yang merdu, kicauan burung yang kompleks, penggunaan bahasa isyarat oleh primata. Tapi tak ada yang mencapai tingkat tata bahasa atau abstraksi yang ditemukan dalam bahasa manusia. Misalnya, simpanse bisa belajar bahasa isyarat dan menggunakan kata-kata sederhana, namun tak dapat mengungkapkan bentuk waktu kompleks seperti apa yang akan terjadi di masa lalu.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar bunyi, tapi terkait langsung dengan kapasitas pikiran manusia untuk berpikir abstrak. Sepanjang sejarah, setiap masyarakat mencari bahasa umum dari perspektifnya sendiri. Firaun di Mesir, raja di Eropa, pemuka agama di abad pertengahan, dan ilmuwan di zaman modern. Semua mengajukan pertanyaan yang sama, apa bahasa akar manusia? Pencarian ini bukan sekadar rasa penasaran, melainkan juga bagian dari klaim identitas dan superioritas. Namun saat ini tidak ada satu bahasa lisan yang universal. Tapi manusia telah menciptakan bentuk komunikasi umum di beberapa bidang. Matematika, musik, bahasa tubuh, dan secara global, bahasa Inggris. Semua ini adalah hasil pilihan historis dan budaya, bukan bahasa universal secara biologis. Dengan berkembangnya teknologi, kecerdasan buatan, dan sistem terjemahan semakin menghapus batas bahasa. Orang yang berbicara bahasa berbeda kini dapat berkomunikasi lewat aplikasi terjemahan instan. Jadi, akankah seluruh manusia suatu saat berbicara dalam satu bahasa? Mungkin saja, namun jika itu terjadi, keberagaman bahasa bisa terancam punah. Padahal, bahasa adalah memori kebudayaan. Setiap bahasa adalah cara unik memandang dunia. Pertanyaan tentang bahasa umum manusia adalah rantai rasa penasaran yang membentang dari kedalaman sejarah hingga hari ini. Dari eksperimen di Mesir, hingga upaya keras di abad pertengahan, hingga temuan modern di bidang genetika dan neurologi, pencarian ini mengajarkan kita. Bahasa bukan sekadar gabungan bunyi, tetapi inti dari keberadaan manusia. Meski tak ada satu bahasa umum, di balik semua bahasa terdapat cerita manusia yang sama. Mungkin bahasa umum yang sejati bukanlah pada kata-kata, namun pada keinginan kita untuk berkomunikasi, mencari makna dan saling memahami. Jawaban atas pertanyaan ini akan tetap terbuka. Akankah bahasa umum kemanusiaan benar-benar ditemukan, atau justru jawabannya tersembunyi dalam keberagaman bahasa? Jangan lupa like videonya, agar kita terus bisa menjelajahi perjalanan menarik pencarian bahasa umum manusia bersama. Bagikan pendapatmu di komentar. Apakah menurutmu seluruh manusia akan berbicara satu bahasa suatu hari nanti? Atau justru keberagaman adalah harta sejati kita? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru kami.